Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, anugerai kami hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga Roh Kudus membuat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Rabu 17 Mei 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian, keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan ya. Nah, hari ini renungan kita masih di Amsal pasal 25. Dan sekarang kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-13. Amsal 25 ayat 13 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita cari pegawai ya, waktu di Indonesia ya kita kan bisa punya pegawai itu pembantu rumah tangga atau sopir dan lain sebagainya. Kalau kita diberkati sebagai seorang pengusaha ya, kita bisa punya pegawai ya. Nah, kalau kita cari pegawai, tentu cari pegawai yang setia ya. Dikatakan kalau kita punya pegawai yang setia, maka itu seperti sejuk salju di musim panen. Kita yang tinggal di Amerika Serikat mengerti bagaimana waktu turun salju ya, ada waktunya ketika salju itu memang membuat sejuk, itu rasanya nyaman banget. Tapi ada juga waktu-waktu tertentu yang saljunya dingin sekali. Tapi pada umumnya kalau salju baru turun itu enaknya luar biasa ya. Nah, demikian di mata tuannya, kalau kita punya pegawai itu yang setia ya. Nah, saya udah sampaikan dari Amsal pasal 19 tempo hari bahwa sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya.
Alkitab berkata lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Orang yang tidak setia disamakan dengan pembohong. Ayat yang lain dikatakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa yang mendapatkannya. Nah, hari ini kalau kita sukar sekali mendapatkan orang yang setia, ya, kenapa kok kita sendiri tidak memutuskan untuk menjadi orang yang setia, ya? Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mengkehendaki agar supaya setiap kita menjadi orang-orang yang setia. Yesus sendiri dalam khotbahnya dia katakan begini, kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Dalam perumpamaan tentang talenta, bagaimana ketika ada orang yang diberi 1 talenta tetapi tidak dikembangkannya, maka dikatakan kamu itu hamba yang malas dan kamu hamba yang jahat. Mengapa? Karena hamba yang satu ini dia tidak mulai dengan setia buat perkara-perkara yang kecil. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini apa saja yang dipercayakan kepada kita, baik kita sebagai karyawan atau karyawati atau kita bekerja untuk diri sendiri, ya, kita bekerja sebagai kaum profesional, sebagai tenaga profesional. Mari Bapak Ibu sekalian, lakukan segala sesuatunya dengan setia, ya. Dimulai setia kepada perkara-perkara yang kecil. Kalau perkara-perkara yang kecil kita udah bisa setia, maka nanti kepada perkara-perkara yang lebih besar kita juga akan menjadi orang-orang yang setia. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang setia? Dibutuhkan sebuah figur atau keteladanan yang perlu kita contoh. Dan kita bersyukur sebagai orang yang percaya di dalam Yesus, kita punya figur yang patut dicontoh, namanya Kristus Yesus Tuhan. Ya, Allah yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, bagaimana mendemonstrasikan, menunjukkan, mengajarkan kepada kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, bahkan sebagai anaknya untuk hidup setia. Ya, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami hal-hal yang tidak nyaman, jangan pernah menyerah. Kita lihat bagaimana Yesus Kristus setia sampai kepada hari kematiannya. Ketika dia dihina, ditindas, diolok, diperlakukan tidak baik, dia rela loh untuk menanggung semua yang tidak enak itu. Ya, dan kita lihat apa yang dialami oleh Yesus setelah dia dipaku di atas kayu salib, bukti daripada kesetiaannya. Pada hari ketiga dia bangkit dan kemudian akan mengalami kemuliaan. Kita sudah tahu itu semua. Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah kalau kita menjadi orang yang setia, setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Percayalah satu saat apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia, akan membawa kita kepada kemuliaan, ya. Yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal 4 mengajarkan kepada kita, minggu lalu saya sudah sampaikan seorang mama yang baik mengajarkan anaknya untuk tidak mudah menyerah atau jangan menjadi orang yang gampang angkat tangan atau menyerah. Tapi kita harus tabah ketika diproses, ya. Saya sudah beri contoh bagaimana Ibu Yongki itu ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, mengalami hal yang kayaknya nggak dapat jalan keluar, tapi Ibu Yongki tabah, ya, setia dia untuk tetap percaya kepada Tuhan, setia dengan imannya kepada Kristus Yesus. Dan kita lihat bagaimana kemudian kemuliaan boleh dinyatakan.
Dan kemudian kita harus ingat, kalau kita menabur kesetiaan, maka kita akan menuai kesetiaan. Ya, jangan sesat kata Alkitab, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Dan yang selanjutnya kita harus ingat, Yesus pernah bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan dan ditambahkan kepadamu. Kalau kita menjadi orang yang setia, maka kita akan bisa melihat orang-orang di sekitar kita itu orang yang setia atau tidak. Tetapi ketika kita menjadi orang yang tidak setia, maka Bapak Ibu sekalian, kita itu juga bisa melihat di sekitar kita orang-orang akan berlaku tidak setia. Jadi penting sekali untuk menjadi orang yang setia. Karena sifat atau sikap atau karakter kesetiaan itu yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga merupakan salah satu manifestasi buah daripada Roh Kudus. Kemudian Amsal 25 ayat yang ke-14. Amsal 25 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Ya, ayat yang ke-14 ini berbicara tentang orang yang gampang berjanji. Ya, kita bisa melihat di sekitar kita ada orang-orang yang gampang sekali berjanji, ya. Dan kita ini paling jengkel banget kalau ada orang berjanji kepada kita dan tidak menepatinya. Maka itu kalau kita nggak senang dengan orang-orang yang berjanji kepada kita dan tidak menepatinya, ayo kita juga harus belajar menjadi orang-orang yang tidak gampang berjanji. Kalau sampai kita berjanji dan tidak bisa menepatinya, please jangan sembunyi, ya kan? Tapi bertanggung jawablah. Datangi orang yang kepadanya kita berjanji, maaf, aku tidak sanggup menepati janjiku, ya. Apa aja janjinya itu, ya kan? Katakan dengan sejujurnya, katakan dengan terus terang. Itu namanya orang yang bertanggung jawab meskipun dia tidak tepat janji. Nah, buat setiap kita, ya, kalau ada orang berjanji kepada kita dan tidak menepatinya, kita juga nggak boleh marah, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh dendam. Sebab ketika kita marah, benci, dan dendam, itu sepertinya kita sedang menyimpan kesalahan orang lain, maka hal itu juga nanti cepat atau lambat akan kita lakukan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berjanji kepada kita, ya didoakan aja, diberkati, supaya apa yang dijanjikannya menjadi kenyataan. Tapi kalau tidak menjadi kenyataan, kita harus ingat bahwa orang yang berjanji itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Tuhan itu berjanji, dia pasti menggenapi dan menepatinya. Mengapa? Karena dia maha besar, dia maha kaya, dia maha kuasa. Tapi kalau manusia, kasihnya terbatas, kebaikannya terbatas, kekuasaannya terbatas, kemampuannya terbatas. Jadi ayat yang ke-14 ini bicara soal janji. Yang pertama, jadilah orang yang tidak mudah untuk berjanji. Ya kan? Yang kedua, kalau ada orang yang ingkar janji, please ampuni orang itu. Bahkan berkati supaya apa yang dijanjikan bisa menjadi kenyataan. Dan yang terakhir dari Amsal 25 ayat yang ke-18. Amsal 25 ayat yang ke-18 berkata, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Apa arti ayat ini?
ayat ini adalah kalau kita menceritakan seseorang, ya, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi atas orang itu, tapi kita pakai asumsi, kita kemudian berkata bahwa si A itu begini, begitu, begini, begitu. Berdasarkan asumsi. Itu Alkitab juga mengatakan seperti orang yang sedang menghakimi. Kita nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersaksi dusta atau berbohong tentang orang lain, itu disamakan dengan pedang, disamakan dengan gada, disamakan dengan panah yang tajam, yang bisa melukai dan merusak seseorang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat tadi saya sudah sampaikan, apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau kita berbohong tentang seseorang, maka apa yang kita kerjakan itu nanti cepat atau lambat pasti akan kita tuai. Orang-orang juga akan bersaksi, berbohong tentang kita. Dan itu akan menyebabkan keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga tentang diri sendiri. Kita harus jujur apa adanya, ya. Kalau pepatah Indonesia berkata begini, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Atau sepandai-pandainya orang menutup bangkai, maka bangkai itu akan kecium juga. Maka itu jadilah orang itu apa adanya, ya. Jadilah orang yang jujur, ya. Jadilah orang yang terbuka, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jadi orang yang jujur, jadi orang yang terbuka, percayalah Bapak Ibu sekalian, jalan hidup kita akan menjadi mudah dan ringan. Sebab kalau kita berdusta, maka kebohongan yang satu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan kemudian kalau kita sudah suka berbohong, kita lupa tadi kita berbohong apa, dan itu akan menyebabkan seperti orang yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Jalan keluar bagi orang yang suka berdusta, apa itu? Bertobat, Bapak Ibu sekalian. Sebab berdusta itu adalah ciri khas daripada setan, ciri khas daripada iblis. Iblis itu dikenal sebagai bapa segala dusta. Maka itu Tuhan juga nggak mau kita sebagai anak-anaknya menjadi orang yang berdusta. Melalui ayat yang ke-18 menjelaskan, menegaskan kepada kita, kalau kita berdusta tentang seseorang, artinya kita sedang menghujamkan anak panah yang tajam kepada orang itu. Demikian juga kalau kita berdusta tentang diri sendiri, itu juga sedang merusak diri sendiri. Hari ini dari Amsal 25 kita belajar 3 hal. Yang pertama kita belajar tentang kesetiaan, dan yang kedua kita belajar tentang janji, dan yang ketiga kita belajar tentang dusta, ya. Dilarang keras untuk berdusta. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, kami percaya dan kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang menolong kami sehingga karakter kami dipulihkan dari waktu ke waktu, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Allah Roh Kudus tolong kami semua, sehingga kami dari waktu ke waktu hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.